Ya, kembali di Apa Kabar Indonesia Malam, saya mungkin ke Bang Gita terlebih dahulu. Ya. Kita akan kehilangan 2 pemain, kabarnya seperti itu, tapi Dewangga masuk. Ini bisa menggantikan menjadi sumber kekuatan atau mungkin kurang untuk pertahanan kita? Sebenarnya kalau melihat kualitas ya Hubner maupun Rizky Ridho harus dibilang bahwa mereka salah satu dua yang terbaik yang dimiliki oleh Under 23 ini. Kalau Dewangga kan dia pernah juara SEA Games, tapi di senior pun dia belum banyak jam terbangnya. Jadi ya masih harus diperhatikan. Tapi dia punya kemampuan itu tadi, dia diagonal crossing, dia juga mampu bermain sebagai gelandang bertahan. Intinya adalah kita tidak boleh tertinggal terlebih dahulu. Dari 6 pertandingan yang sudah kita mainkan, 3 kekalahan kita adalah pada saat kita tertinggal. Kita bahkan tidak mencetak gol pada saat melawan Qatar di pertandingan pertama, kemudian melawan Uzbekistan ini. Kemudian tadi bicara dengan Bang Dede bahwa bola crossing itu selalu menjadi kelemahan kita. Bukan kelemahannya Hernando, tapi bagaimana center back kita tidak mengantisipasi pada saat ada bola-bola crossing, sehingga pada saat bola itu tanggung dari jangkauannya Hernando, memudahkan lawan untuk menjemput dan kemudian mencetak gol. Lawan Korea, lawan Uzbekistan, dan kalau melihat Ghana ini punya kemampuan untuk bermain crossing dari sayap, ini yang harus kita waspadai. Oke, bagaimana Bang Dede? Ya, Sama jadi memang begini, bahwa apa yang dikatakan oleh Coach Aji Santoso, bahwa Gini itu mempunyai kelebihan skill individunya, punya kecepatan, dan tipikal pemain-pemain Afrika itu memang ada kerasnya. Nah, strategi kita untuk melawan Gini ini adalah kita jangan terlalu offensive. Kita harus belajar defensif, tetapi kita membuat counter attack di situ. Karena apa? Kalau kita pemain terbuka, karena kualitas pemain-pemain dari Gini ini memang di atas rata-rata pemain Indonesia. Nah, untuk itu kita apa yang tadi dikatakan oleh Bung Gita tadi, kelemahan di kita memang iya betul bahwa kita bola-bola crossing itu yang membuat kelemahan di tim Indonesia. Untuk itu pemain belakang harus betul-betul antisipasi, terutama wingback kiri maupun wingback kanan ini mencoba bagaimana tidak ada bola-bola untuk di crossing di situ. Oke, Mas Aji, kelemahan kita bola crossing sebenarnya ada solusi, ada trik khusus dan strategi khusus tidak sih yang nanti akan dilakukan oleh Sintayong? Iya, yang pertama memang di dalam sepak bola itu selama 90 menit tidak ada lawan yang tidak bisa crossing. Pasti bisa crossing, tetapi yang terpenting adalah diminimalis. Jangan sampai dia terlalu bisa crossing. Satu itu. Yang kedua, crossing mereka bisa crossing. Yang kedua adalah pemain bertahan tidak boleh kalah dalam berduel. Jadi gol itu tercipta setelah tim melakukan 2 kesalahan. Yang pertama lawan bisa crossing, yang kedua penjagaan yang tidak bagus akhirnya terjadi gol. Nah, kalau nanti pemain kita ini bisa meminimalis pemain-pemain lain bisa crossing itu bagus. Tetapi kalau seandainya pemain-pemain Ghana bisa melakukan crossing dari samping kiri atau samping kanan, berarti penjagaan yang di depan gawang kita nggak boleh salah. Kalau ada crossing bagus tapi penjagaannya benar, menang duel masih agak terselamatkan. Tetapi ketika lawan bisa melakukan crossing dan penjagaannya tidak bagus, pasti akan terjadi gol. Dan itu beberapa kali terjadi di Piala AFC kemarin gitu loh. Nah, untuk ini tentunya pelatih sekelas Coach Sintayong seharusnya sudah tahu solusi apa yang harus mereka ambil, kan begitu. Yang berikutnya adalah bagaimana tim kita nanti bermain, apa yang dikatakan oleh Bung Dede Sulaiman tadi sangat benar. Bagaimana kita memperkuat pertahanan, bukan bertahan ya, jangan salah. Bermain bertahan dengan memperkuat pertahanan itu berbeda. Kita memperkuat pertahanan untuk bisa melakukan penyerangan. Seperti itu, Mbak. Iya, Bang Gita, pastinya Gini ini punya kelemahan juga. Apa sih kelemahan dari tim Gini ini? Saya nggak terlalu tahu apa pastinya kelemahan mereka, tapi jelas bahwa mereka ada pergantian pemain, ada 4 pemain yang dimasukkan, 3 diantaranya adalah pemain bertahan. Jadi mereka sudah mengantisipasi barisan depan kita dengan memperkuat pertahanan mereka. Dan pemain bertahan yang mereka mainkan itu datang dari klub-klub seperti Strasbourg yang ada di Liga Perancis, kemudian Lausanne yang ada di Liga Switzerland, di tier pertama harus semua ya. Itu tadi. Jadi mereka benar-benar berhati-hati bahwa mereka tidak memainkan pemain-pemain yang bermain di Piala Afrika Under 23, tapi pemain-pemain yang sudah punya pengalaman senior. Tapi yang seperti dikatakan oleh Mas Aji tadi, bahwa kita 1 kali tidak kebobolan melawan Australia, itu pada saat kita benar-benar memperkuat pertahanan kita. Babak kedua itu kan kita diserang oleh Australia. Mereka ingin menyamakan kedudukan, tapi kita disiplin di belakang. Itu yang tidak terlihat waktu kita melawan Irak. Itu
high defensive line kan pada saat gol dari Ali Jasim itu terjadi yang membuat kita Hubner melakukan kesalahan kemudian kita bobol. Hal-hal seperti ini yang tidak boleh dilakukan lagi karena apa serangan balik lawan itu pasti akan sangat cepat apalagi dalam pertandingan seperti ini. Oke, kalau Bang Dede seperti apa? Apa sih kelemahan dari Gini yang bisa kita ambil jadi poin plus untuk Garuda Muda kita? Pemain-pemain Garuda kita bisa memanfaatkan kelemahan Gini adalah postur tubuh mereka kan tinggi-tinggi, Bagus besar. bukannya itu ya? Tapi untuk reaksi berbalik badan apa sekali itu kecepatannya lemah. Jadi itu bisa dimanfaatkan oleh pemain-pemain kita seperti Witan, Marcelino, Strike sendiri itu bisa memanfaatkan itu. Kenapa? Orang yang tubuhnya tinggi besar itu biasanya untuk berbalik itu agak lamban, pergerakannya agak lamban.